Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan memaparkan materi terkait dengan perilaku organisasi, dan hari ini merupakan materi kita yang pertama pada topik perilaku organisasi. Outline-nya adalah hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, konsep dari perilaku organisasi itu sendiri seperti apa. Kemudian kita coba memahami tentang pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Dan yang terakhir yaitu proses dari perilaku organisasi yang kemudian dikatakan efektif itu seperti apa. Pertama kali yang harus kita pahami adalah perilaku organisasi. Kenapa kemudian kita menganggap materi kali ini penting? Karena perilaku organisasi itu sendiri merupakan sebuah studi di mana terkait dengan perilaku, sikap, dan kinerja manusia dalam lingkungan organisasi yang berdasarkan teori, metode, dan prinsip dari disiplin seperti psikologi, kemudian sosiologi, dan antropologi budaya. Yang mana disiplin tersebut adalah untuk belajar mengenai persepsi individu, kemudian nilai, kapasitas belajar, dan tindakan bekerja dalam kelompok ataupun dalam organisasi secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini untuk perilaku organisasi itu sendiri akan menganalisis dampak lingkungan eksternal juga yang akan dilakukan terhadap organisasi dan SDM, kemudian juga misi, tujuan, dan strategi dari organisasi tersebut. Lingkupnya adalah ada 3 di sini ya, yaitu individu, kelompok, organisasi. Yang mana peran inilah yang kemudian akan berperan aktif pada perilaku organisasi itu sendiri. Nah, kemudian kita coba mengingat bahwa menurut D. Hock mengatakan organization that are well designed is only as good as the people who live and work in it. Sehingga apa yang menjadi fungsi dari organisasi itu sebetulnya bukan hanya kita berkumpul untuk bisa mencapai satu tujuan yang sama di satu organisasi atau perusahaan, tetapi juga bagaimana kemudian individu atau kelompok di dalam sebuah organisasi atau bahkan organisasinya bisa meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, dan kemudian meningkatkan keahlian yang memang bisa dibentuk secara bersama-sama. Sehingga tujuan dari organisasi itu juga bisa lebih optimal dicapai dan menghasilkan hasil yang lebih baik, begitu ya. Nah, kemudian proses dari organisasi yang dikatakan efektif, di sini ada 4. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi ini merupakan hal penting yang harus kita pahami terlebih dahulu, karena komunikasi ini akan berkaitan dengan bagaimana kita bisa menerima, kemudian mendeliver informasi-informasi yang bisa ditangkap dengan baik oleh individu atau kelompok, gitu ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa menindaklanjuti informasi yang kita dapatkan. Setelah itu, pengambilan keputusan didasari pada pemilihan tujuan yang tepat dan pengidentifikasian cara pencapaiannya seperti apa. Dan di sisi lain, hal yang penting lagi adalah bagaimana seorang pemimpin bisa mencapai kinerja yang optimal dari individu, kelompok, ataupun organisasi. Dan yang terakhir, pastinya setiap proses yang kita lakukan, apalagi proses organisasi di sini, adalah melakukan evaluasi. Karena pada evaluasi di sini kita akan mengetahui apakah proses yang sudah kita lakukan dikatakan efektif atau belum. Nah, kemudian bagaimana kita memperbaiki efektivitas dari organisasi itu. Yang pertama, bagaimana memperbaiki efektivitas? Yang pertama kita perlu tahu dulu efektivitas itu adalah sebuah konsep secara menyeluruh tentang konsep komponen ya. Kemudian yang poin-poinnya dalam memperbaiki hal ini ada menyediakan kesempatan untuk pelatihan, kemudian pembelajaran, menyebarkan informasi kepada karyawan, kemudian juga menghormati perbedaan antara karyawan dan suportif ya, dan menjadi pendengar yang baik. Baik, untuk materi kali ini saya rasa cukup untuk perilaku organisasi. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.